merupakan kasus maksimum dan kita akan lihat bagaimana kalau dia menggunakan, penyelesaian. Ibu cek dulu, suara Ibu jelas kedengaran? Oke, berarti yang jelek jaringannya ini Alwi ya? Oke, ya. Kita lihat yang solve-nya, yang bagian penyelesaiannya, ya ini kelihatan kalau memang sudah tidak muncul bagian di dalam penggunaan grab, karena dia sudah lebih dari 2 variabel, maka secara otomatis yang grafik itu sudah tidak ada. Sekarang kita langsung di iteration. Jadi ini adalah bagian yang simplexnya. Ini ada tulisan materi oh ini yang judulnya ya ini adalah, contoh atau file yang di dalam simplex. Jadi ini adalah simplexnya, kita cek dulu. Ini ada 3 iterasi sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi memang ada 3 iterasi dan ini akan kita coba kerjakan secara manual. Dari mana angka-angkanya ini muncul. Jadi nanti kalian bisa bebas untuk menggunakan apakah kalian mau memakai, metode model tabel yang seperti dijelaskan pekan lalu atau kalian, mau menggunakan model tabel yang, sama dengan di simplex. Tapi meskipun sama dengan yang di simplex, ada beberapa yang harus kalian juga tambahkan. Ibu kan coba tampilkan di bagian simplexnya. Kita copy saja dulu dari tabel ini, kita, copy ke dalam Excel, ya supaya kita mudah untuk hitung. Oke, jadi ini kita copy tabel yang sudah kelihatan, kemudian kita akan kerjakan di Excel. Sebelumnya ditampilkan dulu bagaimana langkah-langkah pengerjaan yang di dalam, eee, tabel simplex di POM. Ada rumus yang harus kalian pahami, tampilkan dulu. Oke, nih, jadi kalau di tabel awal modelnya seperti ini, yang tabel di awal ada variabel dasar, X1, X2, X3, dan seterusnya. Kalau untuk yang sekarang yang simplex modelnya seperti ini tabelnya, ada tambahan CJ nilai cost ya untuk masing-masing variabel. Ya, jadi X1, X2, selek 1, selek 2 itu nanti masing-masing ada nilainya atau masing-masing ada bobotnya. Quantity itu sama dengan nilai kanan, kemudian ada rasio. Jadi tetap ini ya meskipun tadi di aplikasi itu tidak ada rasio, tapi kalau nanti kita hitung manual tetap ada tambahkan kolom rasio. Ini ada selek 1, selek 2, ZJ dan ada tambahan baris lagi CJ dikurangi ZJ. Adapun rumusnya ini bisa kita lihat, menentukan kolom dikali baris variabel. Jadi untuk mencari nilai ZJ-nya kita kalikan ini, setiap baris dari variabel dengan nilai cost-nya. Misalkan X1 dikalikan dengan cost-nya selek 1 berapa, X2 dengan, selek 2, itu kita kalikan kemudian kita jumlahkan, akan diperoleh hasil di ZJ. Ini C yang terakhir itu CJ kurang ZJ, ini CJ yang di atas dikurang dengan ZJ. Nah, kita akan coba kerjakan ini dengan menggunakan rumus di Excel. Jadi, untuk rumusnya kita pakai saja di Excel, supaya lebih mudah kita tampilkan angka-angkanya. Ya, ini adalah tadi yang Ibu sudah copy nilai-nilainya, tapi untuk memahami kita hapus saja ini yang angka-angkanya, supaya kita bisa paham dari mana ini angkanya diperoleh. Jadi langkah awal, ini dari soal. Ya, soalnya itu sama yang kita kerja di sebelumnya. 894 itu adalah fungsi tujuan dengan koefisien ini. 894. Kemudian untuk nilai slack 1, slack 2, dan slack 3 itu bobotnya 0. Ya, sama saja di sini. Itu tidak ada perbedaan. Yang nilai CJ di atas dengan di bawah selama sama variabelnya. Oke. Ini adalah dari soal sampai quantity kecuali rasio itu dihitung. Oke. Ini adalah tabel di awal.
Jadi ini diisi dari soal, kemudian sama yang kemarin, cuma di sini ada perhitungan, kita menghitung dulu, kolom pivot. Jadi caranya rumus dari ZJ itu adalah setiap baris dikalikan, ini kita kalikan dengan nilai slack CJ-nya. Ini kita kalikan semua, kita kunci supaya memudahkan untuk, di-copy, kemudian baris kedua juga kita kalikan, nanti kemudian hasilnya kita, eee, jumlahkan. Ini kita kalikan juga, kemudian berikutnya baris ketiga, kita kalikan 7 dikali 0, oke. Ini saja yang kita kalikan, kemudian kita ini pasti masih 0 karena di sini semua 0, otomatis di baris ZJ itu masih 0 untuk iterasi awal. Oke, yang berikutnya tinggal kita kurangkan sesuai dengan rumus CJ dikurang ZJ, berarti 8 dikurang dengan ini. Ya, jadi sama untuk setiap baris, oke. Ini adalah di tabel awal. Rasio sama, ada kita cari dulu kolom pivot sebelum menentukan rasio. Untuk kolom pivot di tabel ini adalah nilai CJ, itu diambil dari baris ini, CJ kurang ZJ yang paling positif untuk kasus max. Yang mana paling positif? Adalah angka 9. Oke, benar. Jadi kita, tandai bahwa ini adalah kolom pivot. Jadi 9 adalah kolom pivot, kemudian baris pivot sama adalah rasio terkecil, kita hitung dulu, dibagi dengan kolom pivot. Dan kita copy, ini kebetulan hanya ada 3 variabel. Oke, yang mana paling kecil? 2, 1/3. Yang paling kecil adalah 1. 1. Oke, benar. Jadi kita tandai bahwa ini adalah baris pivot. Jadi di, aplikasi itu tidak ada yang menentukan di sini, kalian nanti tentukan yang mana, kalau kalian mau padukan antara POM dengan kerja manual. Oke, kita sudah dapat nilai pivotnya. Adapun untuk yang cara lama, maksudnya untuk yang cara kemarin itu sama di sini untuk memindahkan nilainya. Jadi kita copy dulu ini. Ini yang menjadi variabel keluar adalah slack 2, berarti yang masuk di sini adalah X2, oke. Karena di sini adalah X2, maka akan masuk di iterasi berikutnya. Jadi rumusnya adalah, bagaimana caranya supaya 3-nya menjadi 1, ini jadi 0, ini juga jadi 0. Diapakan 3 supaya menjadi 1? Dibagi 3. Ingat, selalu pembagian yang digunakan di rumus baris pivot baru. Oke, ini semua dibagi 3 satu baris, ya maka diperoleh hasil seperti ini. Oke, ini adalah yang baris lama dibagi dengan nilai pivot, maka dapat angka 1. Sekarang ini diubah jadi 0. Diapakan ini supaya menjadi 0? Ditambah berapa? Minus 1. Ya, jadi dari mana dapat 1? Dari min 1 dikali baris pivot yang baru. Oke, ini sudah jadi 0. Maka semua rumus sama. Jadi kita copy ke satu baris ini, maka didapat nilai slack 1 yang baru. Oke. Sekarang, apa rumusnya di sini? Supaya jadi 0? 6. Ada yang bisa coba sebutkan apa rumus yang digunakan di sini? Nah, bagi 0. Tidak boleh, harus ditambah. Ditambah dengan minus 6. Ya, selalu seperti itu saja, dikali dengan yang ada di sini. Ya. Kalau sudah kita kopikan ke seluruh baris, maka akan dapatkan nilai yang baru. Jadi ini adalah nilai tabel baru, kemudian Z, rumus dari Z sama, berarti ini kita tulis ulang dulu, untuk slack 1 itu 0, untuk X2 itu 9, kemudian slack 3 0. Oke, ini 9 untuk X2, jadi ini yang kita kalikan. Berarti rumusnya sama dengan, kita kalikan masing-masing. Yang ini dikali dengan 0, ditambah, ya, Ibu kunci supaya mudah untuk di-copy, kemudian ditambah 2/3 dikali 9, oke. Kemudian berikutnya adalah 3 dikali 0, oke. Ini kemudian kita copy.
Oke, kalau sudah tinggal kita copy ke kanan, ini sudah selesai untuk nilai Z-nya. Terakhir kita cari CJ. Itu sama dengan ya CJ dikurang dengan ZJ. Oke. Ya, kolom D. Oke, kita copy. Ya, ini sudah selesai. Sekarang yang mana lagi menjadi kolom pivot? Dua. Oke, benar, Dik? Ya, jadi 2. Oke. Jadi yang menjadi kolom pivot sekarang adalah 2. Oke. Kita tandai, berarti ini sekarang jadi pivot. Kemudian untuk rasio berarti sama rumusnya adalah nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. Sekarang kita cari lagi yang terkecil. Yang mana rasio terkecil? Dari ketiga ini yang paling kecil adalah baris keberapa? 2. Oke, berapa bisa? Oke, 2, Dik. Oke, berarti yang ini ya, 1/2. Sudah benar yang ini? 2/3. Nugra 2/3. Oke, ini dia yang paling kecil. Ya, makanya kita jadikan sebagai baris pivot. Oke. Berarti ini adalah nilai pivot yang baru. Kemudian sama, berarti sekarang X1-nya masuk. Kita copy saja ini. Ya, berarti nilai X1 akan masuk. Ya. Ya. Ini slack-nya keluar. Oke. Jadi nilai cost-nya akan mengikut. Ini tetap 0, ini 9, berapa tadi? 1, 8. Ini akan mengikut. Kalau sudah, kita jadikan lagi ini 1, yang di atasnya 0. Berarti rumusnya, apa rumusnya di sini? 3 dibagi? +3. Ya. Plusnya, nah. Jadi kita bagi 3 saja semua. Maka di sini akan mendapatkan nilai, ya, ini akan dapatkan nilai yang pivot baru, namanya pivot baru. Ya, jadi supaya di atasnya menjadi 0, sama tadi nilai yang lama kita tambahkan dengan negatifnya. Minus. Ya, minus 2/3 dikali dengan pivot baru. Ini kita copy sehingga didapatkan baris X2 sama dengan ini, berarti ditambahkan dengan ini juga minus D, minus 1/3. Oke. Jadi ini dapat 0 juga, kemudian kita copy. Berarti ini sudah selesai untuk select 1, X1, dan X2. Sekarang kita lanjut mencari X-nya. Jadi ini dikalikan semua, 0 dikali 0. Ya, kita boleh juga kalau tidak mau terlalu, misalkan banyak menghitung, yang jelas 0 kali 0. Kalau ditanya 0-nya dari mana, ini dari sini. Kemudian ditambah, yang ini dikali 9. Kemudian ditambah, yang ini dikali 8. Oke. Ya, kalau mau dari sini juga bisa. Oke. Kita copy saja ke kanan, maka dapat nilai ZJ. Ya. Terakhir, ini kita kurangkan. Yang nilai di atas dikurangkan dengan nilai 8. Oke, sekarang yang mana lagi menjadi kolom pivot? Berarti kan kolom pivot itu diambil dari nilai ini, nah, bukan nilai Z-nya. CJ kurang ZJ yang paling positif. Yang mana paling positif? 0. 0 itu bukan positif. Enggak bisa, Pak. Berarti Ya. Berarti, ya, jangan paksakan. Kalau tidak ada berarti, enggak ada. ya tidak ada, berarti selesai. Tidak usah lagi cari kolom pivot.
Maka langsung kita simpulkan, berarti Z max-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya, dan X3-nya. Oke? Ya, cari saja nilai Z yang paling besar itu adalah 10/1/3. Ini nilai Z-nya. Oke? Kemudian untuk nilai, ya kalau kemarin itu kita kerja cari 31/3, ini sama saja. Kemudian X1-nya ini dapat 2/3, kemudian X2-nya 5/9, X3-nya berapa? 7/9. Yang 7/9 itu adalah selek 1. Ya, berarti X3-nya tidak ada. Oke. Ini sudah selesai untuk metode tabel. Kira-kira mana yang lebih mudah? Menggunakan tabel seperti ini atau tabel yang ada di Simplex atau yang ada di POM? Ini sama juga. Jadi nanti kalau kalian ujian atau kuis terkait Simplex, boleh pakai yang metode seperti ini atau mau pakai metode yang seperti ini. Jadi silahkan, yang jelas ada rasionya, ada baris dan kolom pivotnya, dan Ibu melihat angka-angkanya ini. Adapun untuk rumusnya tidak perlu, yang penting benar angkanya. Ya, jadi kalau mau gunakan rumus di Excel ini lebih bagus lagi. Ya, kalau misalkan ada yang pakai ya, tapi Ibu harapkan kalau misalkan memungkinkan atau tidak terlalu susah, pakai saja angka apa namanya ini, pecahan Dek, pecahan biasa, bukan desimal. Ya, tapi kalau agak susah boleh pakai desimal juga. Jadi angkanya sesuai. Oke, ada pertanyaan di metode Simplex yang seperti ini? Ya, jadi kita sudah selesai untuk metode Simplex yang kasus maksimum. Oke, sekarang kita ke yang kasus minimum. Oke, bagaimana Simplex yang di kasus minimum? Kalau tidak ada pertanyaan, semua sudah mengerti kasus maksimum? Pekan depan baru akan berikan tugas terkait Simplex, dan kita masuk di selesaikan dulu, masih ada satu materi untuk Simplex, yaitu materi dual. Kalau kalian belajar matriks, ada istilahnya transpose, baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu masuk di materi dalam dual. Jadi dual dari suatu PL. Oke, sampaikan dulu untuk materi dari kasus minimum. Ya, jadi di kasus minimum itu maka dia ada namanya variabel artifisial. Kita akan menggunakan variabel artifisial. Ya, Triayu silakan tetap. Yang Simplex yang menggunakan variabel artifisial. Oke, jadi kalau dia ada tanda sama dengan atau tanda lebih besar, maka kita gunakan artifisial. Oke, jadi di artifisial, kalau dia pakai variabel buatan, maka akan ada big M. Istilahnya adalah big M untuk fungsi tujuan. Kita akan tambahkan M di fungsi tujuan. Kalau dia hanya pakai select atau surplus, itu bernilai 0 saja. Ya, dia hanya bernilai 0 di fungsi tujuan. Makanya untuk nilai dari fungsi tujuannya dia hanya bernilai 0. Oke, kita perhatikan untuk kasus maksimisasi itu kita gunakan negatif M, untuk minimisasi digunakan plus M. Contoh, ini adalah kasus max, berarti nanti kita gunakan minus M. Oke, jadi di fungsi tujuannya, karena ini ada satu nanti variabel buatan, maka dia menjadi minus MR3. Itu untuk fungsi tujuannya. Adapun yang pertama ini hanya ditambahkan slack, yang kedua juga ditambahkan slack. Ini yang ada R-nya. Sekarang kita mau hilangkan ini R3 supaya hilang dari fungsi tujuan. Makanya kita substitusi ini.
Ya, R3 kita ganti dengan 18 kurang 3 X1 kurang 2 X2. Ya, kalau kita hitung dia seperti ini. Ini adalah yang kendala ketiga, sehingga R3-nya seperti ini. Maka kita substitusi ke fungsi tujuan. Ini kita masukkan, Z sama dengan, tadinya ada R3 diganti dengan 18 kurang 3 X1 kurang 2 X2. M-nya kita kali masuk. Kemudian kita bawa ke sebelah kiri yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan. Jadi M itu bukan variabel, tapi dia adalah bilangan yang sangat besar. Makanya disimbolkan saja dengan big M. Ya, dia pindah ke kanan. Ya, ini minus 18M. Kemudian X1 kita gabung, yang ada X1-nya berarti nanti ada koefisiennya 3 dan minus 3 untuk X1. Oke, yang X2 ada minus 5 dan minus 2. Ini kemudian angkanya kita masukkan ke dalam tabel. Ya, jadi dia tabelnya seperti ini. Ini sudah sampai iterasi terakhir. Ini sudah masuk angka-angka dari nilai Z. Yang membedakan dengan yang sebelumnya itu hanya karena ada M-nya. Makanya kemungkinan ada sedikit perhitungan di sini. Kita lihat di sini yang nilai Z sama dengan yang kemarin. Cari nilai Z. Ya, kalau bukan tabel yang tadi ini beda model tabelnya. Untuk kasus max, cari nilai Z yang paling negatif. Yang mana di sini paling negatif, X1 atau X2? X2. Kita lihat X2. Negatifnya itu minus 2 dikali M. Ingat, M itu adalah bilangan yang sangat besar dikurang 5. Sementara X1 minus 3 dikali M kurang 3. Kira-kira mana yang lebih negatif di sini? X1. Anugerah X1. Oke. Ya, benar di X1 karena M itu sangat besar. Anggaplah misalkan, cari saja misalkan dikali berapa. Ya, anggaplah misalkan 1 juta saja. Ini sudah minus 3 juta. Dikurang 3 itu tidak berpengaruh angka 3-nya. Karena ingat ini adalah nilai yang sangat besar. Dan perhatikan nilai kanannya di awal. Ini minus 18M. Ini sangat negatif. Ya, kita mau berapa nilai max-nya. Berarti dia akan terus bertambah. Ya, langkahnya cari kolom pivot. Ya, tadi yang paling negatif. Setelah itu cari rasio. Kemudian rasio terkecilnya adalah 4. Setelah dapat nilai 4, ya, cari nilai pivot. 1, berarti karena sudah 1, pindahkan saja. Baris kedua sama, karena di sini sudah 0. Tinggal baris 3 diubah dengan rumus sama dengan tadi. 3 kali minus 3, tambah minus 3 dikali baris yang ini. Maka dapat hasil, kemudian kolom pivot lagi, baris pivot, dan nilai pivotnya. Selanjutnya kita iterasi, ini dibagi 2 masing-masing, sehingga diperoleh nilai seperti ini. Ya, ini diubah jadi 0, berarti nanti ditambah minus 2. Kemudian didapat tabel yang berikutnya. Kolom pivot lagi, karena masih ada negatif, kemudian baris pivot, ya dapat angka 3, dan seterusnya. Maka ini sudah, di iterasi terakhir, ini sudah tidak ada negatif. Kita perhatikan Z-nya sudah tidak ada negatif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini masih kasus maksimum. Adapun untuk kasus minimum, ini sama karena sama-sama akan menggunakan M, yang membedakan hanya penentuan nilai Z-nya, kolom pivotnya. Kita cari yang paling positif. Aku cek apakah ada soal di sini. Ini tinggal soal latihan. Ibu akan tampilkan contoh kasus yang menggunakan kasus minimum. Cek dulu. Kita pakai ini saja. Oke. Ini adalah fungsi tujuan dengan 5x1 tambah 3x2. Kemudian fungsi kendalanya berarti karena tanda lebih besar maka dia butuh 2 artifisial. Makanya nanti ada 2 nilai M-nya. Oke, kita lihat. Ini adalah bentuk baku yang pertama. Dikurangi dengan 1 variabel surplus ditambah dengan 1 variabel buatan. Ini X4 adalah surplus, S2 adalah buatan. Ini dibawa ke kiri, kurang, kemudian 0, 0. Oke. Ini kemudian kita akan masukkan ke dalam tabel. Oke, pertama kita tulis semua dulu angka dari tabelnya.
Nilai kanannya juga ini sudah ada. Ibu cek dulu. 3 atau 12 ini. Kita ikuti saja ini karena sudah ada angkanya supaya tidak terlalu banyak lagi dihitung. Ya seharusnya di sini untuk soalnya itu 2, kalau kita mau ikuti di dalam tabel, ya berarti di sini juga. Berarti di sini 3. Oke. Ya. Jadi ini 3 nilai kanannya 2 dan 0 untuk yang pertama. Sekarang kita kasih masukkan semua -5, -3, 0, 0, -4. Sebelum masuk di tabel 1, ini semua kita kalikan dengan M yang S1 dan S2, makanya dia menjadi 2M, M, karena ini semua dikalikan dengan M. Setelah itu kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan ditambah dengan Z-nya. Itu menghasilkan nilai Z yang baru. Ini -5 tambah 3M, -3 tambah 2M, -M, dan seterusnya. Yang di kanan itu adalah 5M. Ini kemudian kita iterasi. Henry, Bu, silakan di-mute dulu. Vika, silakan di-mute dulu. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kita masuk di tabel awal. Di tabel awal ini kita cari kolom pivot yang paling positif. Ini ada plus 3M. Berarti ini paling positif. Cari rasio dan yang rasio terkecilnya 3/2. Maka berikutnya ini masing-masing dibagi 2. Dapat hasil seperti ini. Ini dijadikan 0. Berarti dikurang dengan 1. Maka dapat hasil juga. Ini juga menggunakan perhitungan. Jadi dihitung juga untuk nilai Z-nya. Bagaimana supaya Z-nya ini juga jadi 0. Oke, otomatis ditambah dengan ya kebalikannya ini 5 kurang 3M. Ya, maka akan dapat hasil seperti ini juga. Ya, hanya saja di sini kita tidak bisa gunakan rumus Excel, jadi kita gunakan perhitungan variabel aljabar biasa sehingga diperoleh hasil seperti ini dan kita akan selalu sampai ya kita akan iterasi sampai tidak ada lagi nilai M yang positif. Oke, ini kita akan dapatkan. Kita lihat di iterasi berikutnya. Ya. Di iterasi berikutnya ini masih ada plus M. Ya, M kurang 1, M/2 dikurang 1, M/2 kurang 5. Berarti ini yang paling positif. Oke, dan kita akan iterasi, kita lihat di yang baris terakhir itu sudah tidak ada yang positif. Maka ini sudah selesai dan didapatkan nilai maksimumnya itu sama dengan 8. Oke, itu saja untuk kasus minimum. Ini ada lagi sebenarnya kasus yang sama. Kalau di sini dapat 188. Jadi Ibu tidak berikan tugas dulu untuk kasus ini karena hanya 1 kali nanti Ibu berikan tugas untuk simplex, tapi silahkan coba dikerja-kerja, Ibu akan cek supaya nanti kalian bisa bandingkan, yang tadinya kita kerja dengan menggunakan kasus minimum, kalian kerjakan dengan menggunakan, simplex. Jadi POM, kita akan lihat bagaimana hasilnya ini, apakah ada M juga di simplex. Jadi silahkan dicoba kerjakan. Cara memasukkan angkanya sama. Yang mana tadi kita kerjakan ini, Dek. Oke. Silahkan di-screenshot karena ini tidak ada di slide. Hasilnya ini sudah ada. Kalau di sini kita dapat dari perhitungan ini adalah mendapatkan nilai kanannya itu sama dengan 8. Ya, kita mau cek apakah juga akan mendapatkan nilai 8 kalau kita kerja dengan di form. Oke, sudah di-screenshot? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita akan cek di pertemuan berikutnya siapa yang sudah kerjakan dan berapa nilai yang diperoleh. Ibu akan tanyakan dengan menggunakan form for Windows. Oke, silakan nyalakan semua kameranya. Ibu akan langsung absen. Materinya sudah ada di Deep Learning. Ya, kecuali yang Excel Ibu tidak kirimkan di Deep Learning. Oke, Hamzah, sibuknya ini kuliah. Absen dulu. Jadi sekarang sudah masuk pertemuan keempat.
Tanggal berapa? 14, Dik? Ya, Rifki ada? Neswa?